Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Perkenalkan, nama kakak Kak Enda. Pada kesempatan kali ini Kak Enda akan membahas materi siklus hidup tumbuhan lumut daun atau Bryopsida. Nah, di sini kakak juga sudah memaparkan sebuah gambar mengenai siklus hidup lumut daun. Dan perlu adik ketahui juga bahwa siklus hidup lumut hati maupun lumut tanduk ini tidak jauh berbeda dengan siklus hidup lumut daun. Akan tetapi yang kakak bahas pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang siklus hidup lumut daun. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, dimulai ketika kapsul sporanya ini telah matang. Maka operkulum sebagai penutupnya ini akan copot dan spora yang ada di dalamnya ini akan lepas dan jatuh ke habitat yang menguntungkan. Maksud dari habitat yang menguntungkan, spora tersebut akan tumbuh di permukaan tanah yang lembab atau di berbatuan yang lembab. Kemudian, sporanya tersebut akan membentuk yang namanya serupa benang yang dinamakan sebagai protonema. Protonema berasal dari kata Yunani, proto yang artinya pertama, sedangkan nema artinya benang, jika diartikan sebagai benang pertama. Protonema selanjutnya akan bertunas dan membentuk tumbuhan lumut jantan atau tumbuhan lumut betina. Tumbuhan lumut jantan ini akan membentuk yang namanya antredium. Antredium ini akan menghasilkan sel sperma atau alat kelamin jantan. Sedangkan untuk tumbuhan lumut betina, ini akan membentuk yang namanya archegonium. Archegonium ini akan menghasilkan ovum atau alat kelamin betina. Kemudian, spermanya ini telah siap untuk melakukan fertilisasi atau pembuahan. Sperma ini akan keluar dari antredium tempatnya menuju ke archegonium, tempat sel ovum berada. Dan posisinya tumbuhan lumut jantan dan tumbuhan lumut betina ini saling berdekatan. Di sini kakak juga akan menampilkan sedikit cuplikan video animasi bagaimana spermanya ini keluar dari tempatnya menuju ke archegonium. Nah, ini antredium, tempat sel sperma berada, dan ini spermanya. Sperma ini keluar dari antredium melalui tetesan air hujan. Jadi dibantu oleh tetesan air hujan. Dan posisinya tumbuhan lumut jantan dan tumbuhan lumut betina ini posisinya saling berdekatan. Ini spermanya. Sperma ini kemudian akan menciprat atau menebar. Ini spermanya. Nah, ini archegonium, tempat sel ovum berada. Dan sperma ini akan masuk ke dalam archegonium melalui sel-sel saluran dari archegonium tadi. Nah, setelah sperma ini masuk ke dalam archegonium melalui sel-sel saluran leher dari archegonium, terjadilah yang namanya fertilisasi atau pembuahan, yang artinya sel sperma membuahi sel ovum. Pada tahap ini termasuk ke dalam fase gametofit. Lanjut lagi, setelah dibuahi akan tumbuh yang namanya zigot. Zigot yang 2N atau diploid. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan tumbuh struktur tangkai panjang dan tangkai pendek yang dinamakan sebagai sporogonium. Sporogonium ini bukan tumbuhan ya, akan tetapi sporogonium ini dia berupa struktur tangkai panjang dan tangkai pendek. Dan sporogonium ini selama hidupnya dia mendapatkan nutrisi atau makanan pada gametofit betina. Kemudian sporogonium ini lama-kelamaan akan membentuk yang namanya kapsul spora yang berwarna kecoklatan.
Dan pada bagian ini disebut sebagai sporopit. Di bagian ini juga terdiri dari satu kaki, satu tangkai atau seta, dan kapsul spora, atau sinonim dari sporogonium. Satu kaki ini fungsinya untuk menyerap zat-zat atau makanan dari gametofit betina. Sedangkan untuk tangkai atau seta, ini fungsinya untuk mengangkut zat-zat tersebut masuk ke dalam sporogonium atau kapsul spora. Kemudian di dalam zat-zat yang telah masuk ke dalam kapsul spora ini digunakan untuk menghasilkan spora melalui meiosis. Dan dapat dikatakan juga bahwa di dalam kapsul spora ini terdapat 50 juta spora. Dan di bagian ini disebut sebagai gametofit yang menyerupai daun dan rizoid. Kenapa disebut sebagai gametofit? Karena sporogonium atau kapsul spora ini dia selama hidupnya numpang pada tanaman betina atau tumbuhan betina ini tadi. Jadi sporogonium ini selama hidupnya dia numpang pada tumbuhan betina. Dan dapat dikatakan juga bahwa pada fase ini, dari mulai zigot sampai fase ini disebut sebagai fase sporopit. Dan siklus hidup lumut daun ini dapat dikatakan juga dia berputar. Dari spora, dia kembali lagi ke spora. Mungkin penjelasan kakak mengenai siklus hidup lumut daun sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.